sebagai loncatan impuls saraf agar sampai mendapatkan pada sinapsis. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Ada selaput myelin. Selaput myelin atau selubung myelin adalah selaput pembungkus neuron. Selubung myelin disusun dari lemak. Selaput myelin ini mempunyai segmen-segmen dan melengkungkan di antara dua segmen tersebut. Nah, sebutannya yaitu nodus transfer. Selaput myelin ini dikelilingi oleh sekuan. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel syaraf dari kerusakan yang mencegah berjalannya impuls serta mempercepat getaran impuls yang masuk. Selubung myelin diproduksi oleh sel glial. Ada mekanisme depolarisasi, restorasi potensi aksi, penambatan potensi aksi. Depolarisasi adalah perubahan di dalam sel di mana sel mengalami pergeseran distribusi atau muatan listrik sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit di dalam sel. Depolarisasi sangat penting untuk fungsi pada sel. Komunikasi antara sel dan fisiologi organisme secara keseluruhan. Potensi aksi dalam neuron menunjukkan depolarisasi di mana muatan internal sel menjadi kurang negatif atau lebih positif, dan repolarisasi di mana muatan internal kembali ke nilai yang lebih negatif. Kebanyakan sel dalam organisme tingkat tinggi memelihara lingkungan internal yang bermuatan negatif relatif terhadap bagian luar sel. Perbedaan muatan ini disebut potensial membran sel dalam proses polarisasi. Muatan internal negatif sel untuk sementara menjadi lebih positif atau kurang negatif. Berdasarkan dari potensial membran negatif ke positif terjadi selama beberapa proses termasuk potensial aksi. Selama potensial aksi depolarisasi begitu besar sehingga perbedaan potensial melintasi membran sel dengan cepat membalikan polaritas dengan badan dalam sel menjadi muatan positif. Perubahan muatan biasanya terjadi karena masukan ion natrium ke dalam sel, meskipun dapat dimodifikasi oleh masuknya semua jenis kation atau aliran dari semua jenis anion. Kebalikan dari depolarisasi disebut hiperpolarisasi. Penggunaan istilah repolarisasi dalam biologi berbeda dari penggunaan dalam fisika yang mengacu pada situasi di mana segala bentuk polaritas, yaitu adanya muatan listrik baik positif maupun negatif, berubah menjadi nilai nol. Repolarisasi. Dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah menjadi positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Terhadap repolarisasi diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Tahapan ini kanal Na+ mulai tertutup dan kanal ion K+ terbuka dan ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Perambatan potensial aksi. Potensial aksi pertama. Potensial aksi dibandingkan ketika ion natrium mengalir ke dalam melintasi membran pada suatu lokasi. Membran mengalami repolarisasi ketika K+ mengalir keluar. Potensi aksi kedua. Depolarisasi. Potensial aksi pertama telah menyebar ke wilayah yang bersebelahan pada membran tersebut. Potensial aksi ketiga merambat secara berurutan saat repolarisasi berlangsung. Melalui mekanisme ini, aliran ion lokal menembus membran plasma dan mengalirkan impuls syaraf yang merambat di sepanjang akson itu. Mekanisme sinyal listrik dari otot. Sinyal listrik dari otot atau nama lainnya adalah elektromiogram. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik atau unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau dengannya melalui motor endplate. Mekanisme sinyal listrik dari jantung. Mekanisme sinyal listrik dari jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri yang disebut
dua jenis sel otot jantung, yaitu sel kontraktil dan sel otoritmi. Faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan syaraf. Neuron sangat sensitif terhadap perubahan pH dari cairan interstisial di sekitarnya. Contohnya, satu kondisi akalosis akan meningkatkan ekstabilitas suatu neuron. Dua, hipoksia dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam waktu 3-5 menit. Dua, hipoksia dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam yang ketiga, hiperventilasi dapat memicu terjadinya kejang pada seseorang individu atau susceptible. 4, asidosis dapat menurunkan stabilitas suatu neuron yang dapat menimbulkan koma. Ada mekanisme pengantaran impuls pada lengkung refleks syaraf. Sistem syaraf pada manusia dibedakan menjadi sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Pada sistem syaraf terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang bertanggung jawab terhadap gerakan tubuh. Gerakan tubuh disebut terjadi karena proses yang disadari, yang disebut juga gerak sadar atau gerak biasa, sedangkan gerak yang tidak disadari disebut gerak refleks. Alur impuls pada gerakan refleks. Reseptor menerima rangsangan syaraf sensorik interneuron disusun belakang tanpa diolah oleh syaraf motorik efektor. Alur impuls pada gerakan biasa atau gerakan sadar. Rangsangan syaraf ansensorik dibawa ke syaraf pusat atau otak sumsum tulang belakang untuk diolah syaraf motorik efektor dalam bentuk gerakan yang disadari. Contoh gerak sadar antara lain berjalan, olahraga, makan, dan minum. Jantung adalah pompa berotot dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh bagian kanan dan kiri. Jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas atau atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah atau ventrikel yang mengeluarkan darah. Fungsi utama jantung adalah memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperoleh dalam proses metabolisme. Jantung berkontraksi dan relaksasi sebanyak 100.000 kali dalam sehari. Morfologi jantung. Ada serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berplot darah pada gambar anatomi jantung. Tampak serambi berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian atas. Ada bilik atau ventricle. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Ada organellia atau perikardium, ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serus untuk melunasi jantung selama mendenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Ada katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu katup triskupit mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Ada katup pulmonal mengatur aliran darah dari kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian ada katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir ke serambi kiri. Ada katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik ke aorta.
untuk menyebabkan kontraksi otot jantung. Terus ada selanjutnya perbedaan otot jantung polos dan lurik. Otot lurik itu bentuknya panjang dan silindris, jumlah